Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Lutfia Febrianti. I am from 5C of English Education Department, Faculty of Education and Teachers Training, and I was in group 2 which discuss about philosophy and theory of education or filsafat dan teori pendidikan. Nah, teman-teman, karena kita di sini akan membahas tentang filsafat dan teori pendidikan, maka pertama-tama saya akan membahas dulu sedikit saja apa itu filsafat dan apa itu teori pendidikan. Filsafat menurut Hasbullah Bakri adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam tentang ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya dan sejauh mana yang dapat dicapai oleh akal manusia. Sedangkan teori pendidikan adalah pernyataan-pernyataan umum tentang pendidikan untuk menjelaskan keterkaitan antara berbagai fakta atau fenomena dalam pendidikan. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan sedikit pengertian filsafat sama teori pendidikan, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini mencoba untuk memahami tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan. Konsep dasarnya sendiri memainkan peran penting untuk membentuk rangka pemikiran dan juga praktik pemikiran yang efektif. Filsafat pendidikan memungkinkan kita untuk melihat pendidikan lebih dari sekadar transfer pengetahuan. Ini melibatkan pemikiran kritis tentang tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai melalui pendidikan. Selanjutnya kita akan lanjut kepada pembahasan tentang konsep-konsep dasar dalam filsafat pendidikan. Konsep-konsep filsafat pendidikan sendiri membantu kita memahami pentingnya pendidikan dalam membentuk individu, masyarakat, dan juga masa depan. Filsafat pendidikan memiliki beberapa konsep dasar. Di antaranya yaitu yang pertama ada epistemologi, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Melalui epistemologi dapat membantu kita memahami peran pengalaman, rasionalitas, dan pembelajaran dalam mengembangkan pengetahuan. Yang kedua ada ontologi. Ontologi dapat membantu kita untuk mengenali nilai-nilai dasar yang harus atau yang perlu ditanamkan pada siswa dalam pendidikan. Nah, nilai-nilai ini seperti nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan juga nilai kebaikan lainnya. Yang ketiga ada etika dan moralitas. Dalam konsep dasar ini membantu kita untuk mengembangkan pendidikan melalui atau berfokus pada pengembangan karakter dan moralitas peserta didik. Karakter seperti harus memiliki integritas, tanggung jawab, empati, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan mengenai teori dan bagaimana implementasinya di dalam ruang lingkup pendidikan. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai aliran-aliran dalam pendidikan, perspektif filsafat filsafat pendidikan. Nah, yang di antaranya yang akan kita bahas yaitu ada beberapa ya. Yang pertama ada progresivisme, perennialisme, rekonstruksialisme, materialisme, naturalisme, realisme, nativisme, dan juga konvergensi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu aliran progresivisme. Nah, apa itu progresivisme? Progresivisme
Itu adalah aliran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu berasal dari kata progresif yang artinya gerakan menuju kemajuan atau maju. Nah, dengan kata lain, progresifisme ini dapat diartikan sebagai gerakan perubahan menuju perbaikan, atau bisa disebut juga progresivisme ini adalah ideologi yang menginginkan perubahan atau kemajuan. Nah, Gutek menyatakan bahwa konsep kemajuan merupakan pilar utama progresivisme modern. Telah terbukti bahwa dengan menggunakan metode ilmiah dan juga kecerdasan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari atau sosial dan juga pribadi. Nah, suatu masyarakat dapat mengembangkan dan memperbaiki lingkungannya. Nah, filsafat pendidikan modern didasarkan pada progresivisme. Nah, yang artinya ketika sebuah sekolah ini fokus pada peningkatan keterampilan manusia untuk menghadapi permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu ada aliran perennialisme, atau dalam bahasa Latin, ini berasal dari bahasa Latin yang yaitu perennis, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris yang juga berarti kekal. Nah, filsafat perennialisme ini disebut juga dengan filsafat keabadian, sebagaimana yang dikatakan oleh Fritjof Schuon. Dia mengatakan filsafat keabadian adalah mistisisme universal. Filsafat abadi sebagai wacana intelektual yang mendapatkan popularitas dalam beberapa dekade terakhir bukanlah konsep yang sepenuhnya baru. Nah, peran pendidik dan siswa dalam perpetualisme, karena perpetualisme ini memandang siswa sebagai makhluk rasional, maka pendidik mengatur kegiatan pembelajaran di kelas dan mengadakan diskusi yang mendorong pembelajaran siswa untuk mengambil posisi dominan. Nah, istilah rekonstruksionisme ini berasal dari kata reconstruction, atau yang berarti rekonstruksi. Nah, dalam konteks filsafat, rekonstruksionisme ini merupakan gerakan yang bertujuan untuk meninjau kembali intuisi lama dan membangun struktur kehidupan budaya yang modern. Nah, pada dasarnya, aliran ini menganut kecenderungan perennalis untuk mengatasi krisis atau kritis kehidupan modern. Hanya saja, dalam jalan yang harus ditempuh berbeda dengan perennialisme. Namun syarat-syarat yang terkandung di dalamnya seperti yaitu kesepakatan seluas-luasnya mengenai pemulihan dunia yang merupakan tujuan hidup manusia yang paling penting dan tertinggi didirikan. Itu sama dengan perennialisme. Yang keempat yaitu ada aliran filsafat pendidikan materialisme. Aliran ini meyakini hakikat realisme adalah material, bukan spiritual ataupun supernatural. Demokritus adalah pelopor pandangan materialis klasik yang juga dikenal sebagai atomisme. Partai Demokrat dan pendukungnya percaya bahwa segala sesuatu terdiri dari bagian-bagian kecil atau disebut atom yang tidak dapat diuraikan atau sebagai benda yang sangat kecil sehingga kita tidak dapat melihatnya. Atom-atom ini bergerak dan membentuk realitas sebagai indera kita. Ciri umum materialisme abad ke-18 didasarkan pada asumsi bahwa realitas dapat berkembang berdasarkan perubahan sifat gerak spesifik atau sifat gerak spasial. Aliran selanjutnya yaitu aliran naturalisme. Nah, kecenderungan ini berawal muncul dari munculnya pandangan Aritomis terhadap filsafat pendidikan. Naturalisme muncul pada abad ke-17 dan berkembang lebih lanjut pada abad ke-18. Tren ini meningkat pesat di bidang ilmu pengetahuan. Nah, alam sebagai realitas kehidupan yang utuh adalah teori naturalisme. Dunia fisik yang dapat dilihat manusia hingga keseluruhan sistem fenomena ruang waktu merupakan salah satu gagasan naturalisme. Perkembangannya juga di dalam filsafat pendidikan ini didasarkan pada tiga arah utama, yaitu realisme, empirisme, dan juga
rasionalisme. Realisme adalah aliran filsafat yang tergolong dalam masalah epistemologis karena berpandangan bahwa pengetahuan itu bersifat objektif di dalam realitas, bukan sekadar ada di dalam ide atau sebagaimana pandangan idealisme. Ia bukanlah lawan idealisme secara mutlak, karena secara hakikat realisme juga mengakui sesuatu di balik realitas material yang ada. Menurut Ashadar, realisme Aristoteles dapat disebut dengan realisme teologis, yaitu realisme yang tetap menerima eksistensi imaterial di luar yang material. Nah, apa itu realisme material? Nah, seperti namanya, realisme material adalah realisme yang hanya menerima eksistensi material yang ada di alam ini. Nah, aliran selanjutnya itu ada aliran nativisme. Aliran ini dikembangkan oleh filosof Inggris yaitu Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832, dan juga oleh John Stuart Mill yaitu pada tahun 1806 dan juga pada 1873. Nah, pada dasarnya aliran ini merupakan versi baru dari aliran hedonisme, di mana yang dimaksud dengan kegunaan ialah kebahagiaan. Nah, di dalam aliran nativisme ini terdapat aliran filsafat pragmatisme. Apa itu filsafat pragmatisme? Yaitu filsafat yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat dan juga Inggris. Menurut aliran ini, sesuatu dikatakan benar apabila berguna atau bermanfaat bagi kehidupan. Nah, tentu saja maksudnya adalah kehidupan di dunia ini. Dan prinsip kegunaannya adalah yaitu manfaat dari aliran ini bukan hanya menekankan pada kebahagiaan ataupun pada kenikmatan, tetapi aliran ini ditekankan pada akibat praktisnya. Nah, aliran yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Apa itu aliran konvergensi? Nah, aliran ini dikembangkan oleh seorang psikolog dari Jerman yang bernama William Stern, yang mengatakan baik alam maupun lingkungan menentukan perkembangan manusia. Dengan pendapat tersebut, maka permasalahan bawaan dan kondisi lingkungan dapat dikatakan telah teratasi. Nah, dalam hukum konvergensi ini masih ada dua aliran yang lebih menghargai pengaruh bawaan dibandingkan pengaruh lingkungan, dan juga aliran sebaliknya, yaitu aliran yang lebih menekankan lingkungan pada pendidikan, lingkungan dan pendidikan. Di sisi lain, banyak pihak yang tidak puas dengan jawaban aliran konvergensi yang menyatakan bahwa pembangunan manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu alam dan juga lingkungan. Teori-teori ini berkembang dari berbagai pandangan filosofis dan juga psikologis. Seperti yang pertama ada behaviorism atau behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh John B. Watson dan B.F. Skinner. Mereka menekankan bahwa pembelajaran adalah hasil dari perubahan tingkah laku sebagai respons dari pengaruh luar atau pengaruh eksternal. Teori ini dapat diterapkan melalui penguatan positif maupun negatif untuk membentuk karakter atau perilaku siswa, seperti penggunaan sistem apresiasi atau penghargaan. Guru dapat menekankan kepada siswanya bahwa jika mereka aktif berdiskusi dalam kelas atau aktif mengikuti mata pelajaran, maka di akhir nanti mereka akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dari situ tanpa sadar, siswa akan merubah tingkah laku atau perilakunya selama mengikuti pelajaran guru tersebut. Itu yang disebut dengan behaviorism. Selanjutnya yaitu kognitivism atau kognitivisme. Teori ini menekankan pada proses mental dalam pembelajaran, seperti pemahaman bagaimana cara siswa berpikir, mengingat, dan memproses informasi. Bagi Jean Piaget, hal ini sangat penting untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif.
Teori ini dapat dilatih melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Seperti guru memberikan tugas kepada siswanya untuk melakukan eksperimen sains sederhana, seperti menyuruh mereka untuk mengamati proses air mendidih, mengamati proses cairnya es, dan setelahnya siswa diharuskan menulis atau menjelaskan bagaimana proses atau perubahan yang terjadi dari air mendidih maupun es yang mencair. Hal ini dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis dan juga dituangkannya di dalam penjelasan yang akan dia jelaskan. Selanjutnya ada humanism atau humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Mereka menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi dan pengembangan potensi individu secara menyeluruh. Hal ini dapat berfokus pada kebutuhan, perasaan, motivasi, dan emosional siswa. Contohnya, seperti guru yang menciptakan suasana kelas yang ramah, menghargai perasaan, pendapat, dan juga pengalaman siswa, serta mendorong eksplorasi diri. Selanjutnya, social learning theory atau teori pembelajaran sosial. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Beliau menekankan pentingnya observasi dan modeling dalam pembelajaran. Dalam teori ini, siswa dapat belajar dari mengamati perilaku seseorang dan juga menirunya. Contohnya, seperti seorang siswa yang mengagumi salah satu gurunya dan juga tanpa sadar siswa itu mengamati tingkah laku guru tersebut, sehingga di dalam kehidupannya sehari-hari siswa itu meniru apa yang dilakukan oleh gurunya, dari mulai gaya belajar, dari gaya berpakaian dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada multiple intelligences atau kecerdasan ganda. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner. Beliau menekankan bahwa kecerdasan bukan berasal hanya dari satu kemampuan tunggal, melainkan dari berbagai kemampuan yang berbeda. Di dalam satu kelas pasti memiliki siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Untuk itu, guru sebagai implementasinya harus merancang kegiatan yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, seperti aktivitas fisik untuk orang yang memiliki kecerdasan kinestetik atau kegiatan seni untuk orang-orang yang memiliki kecerdasan visual. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada pada tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, pada kesimpulannya, teori pendidikan dan filsafat pendidikan memiliki objek materi kajian yang sama, yakni manusia dengan tindakan dan pemikiran pendidikannya. Meskipun demikian, keduanya memiliki objek kajian yang berbeda, teman-teman. Seperti teori pendidikan mengkaji apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan berlangsung. Sedangkan filsafat pendidikan mengkaji pandangan mendasar dan menyeluruh yang menjadi acuan pemikiran dan pelaksanaan pendidikan. Lalu, filsafat dan teori pendidikan memberikan dasar yang penting untuk memahami dan merancang proses pendidikan. Dengan memahami berbagai pendekatan ini, pendidik dapat merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa, serta memajukan tujuan pendidikan yang lebih luas, seperti pembentukan individu yang kritis, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Okay guys, that's all from my discuss about philosophy and theory of education. So thank you for your attention and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.